Para sahabat sehat, ada beberapa keluhan dari ibu hamil yang datang periksa kepada saya. Itu mulai dari trimester 1, trimester 2, bahkan sampai trimester ketiga. Itu bervariasi memang tergantung daripada orang per orangnya. Yang lazim atau biasa, kalau hamil muda biasanya kan keluhannya mual dan muntah ya, pusing, lemas, atau mungkin apa, mood swing begitu ya, jadi agak sedikit sensitif begitu. Itu merupakan keluhan-keluhan trimester awal yang sudah pernah saya bahas dalam tayangan yang lalu, yaitu mengenai mual muntah pada kehamilan. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan bincang-bincang mengenai salah satu keluhan yang juga sering dikeluhkan oleh ibu hamil. Apa itu? Yaitu mengenai seringnya buang air kecil. Dokter, saya ini sampai terganggu, mau tidur dikit-dikit bangun, harus pipis ya. Hamil muda sudah ngerasakan mual, ini masih ditambah sering kebelet pipis begitu ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan ngobrol santai, apakah keluhan sering buang air kecil itu masih termasuk normal, wajar, ataukah perlu diwaspadai ada sesuatu sakit atau kelainan ya pada ibu hamil itu. Oke, para sahabat sehat, yang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pada kehamilan, jadi begitu terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma, itu sudah mulai terjadi perubahan hormon ya. Jadi ada hormon-hormon yang memang mensupport agar kehamilan ini berlanjut dengan baik ya, tidak terjadi keguguran. Nah, perubahan hormon ini juga akan berpengaruh terhadap apa? Ginjal kita menyaring darah itu lebih banyak ya. Jadi karena yang disaring lebih banyak, otomatis apa, ampasnya ya yang yang setelah disaring, dibersihkan lah istilahnya darah kita itu, akhirnya ada ampas yang dikeluarkan melalui kencing ya. Jadi tidak heran kalau pada kehamilan trimester 1 pun sudah terjadi peningkatan frekuensi kencing ya. Itu masalah hormon. Kemudian yang kedua, perlu dipahami bahwa kehamilan mulai dari trimester 1 kan rahim kita itu menjadi lebih besar ya, menjadi lebih besar apa? Menekan kandung kemih ya. Dengan bertambah besarnya kehamilan kan otomatis rahimnya membesar karena janinnya membesar kan ya. Jadi itu menekan kandung kemih sehingga menyebabkan rasa atau sensasi untuk kebelet pipis itu menjadi lebih sering. Oke. Jadi dua hal ini sebetulnya fisiologis ya, alami. Maksud saya tidak harus, eee, khawatir kenapa-kenapa, karena memang setiap kehamilan pasti terjadi perubahan hormon, pasti terjadi pembesaran rahim. Nah, nanti kalau sudah memasuki trimester kedua, mungkin para bunda akan bertanya, "Loh dokter, kalau trimester 1 bolak-balik pipis, kok ini trimester kedua malah enggak? Padahal kan rahim saya tambah besar." Betul ya para bunda ya. Tapi kita tahu ya, pada trimester kedua itu segala macam gejala keluhan yang nggak nyaman itu mulai apa? Berkurang. Mual muntahnya juga sudah enggak, sudah nyaman, makan sudah enak, tidur sudah enak. Jadi kalau boleh saya katakan, periode kehamilan itu paling nyaman itu trimester kedua. Makanya salah satu tips dan trik waktu saya jelaskan di dalam channel yang lalu, apa tayangan mengenai apakah ibu hamil boleh bepergian jauh, saya katakan boleh. Tapi saya sarankan nunggu trimester 2 dulu supaya nyaman. Karena kalau masih trimester 1 kan bingung mual muntah, bingung bolak-balik pipis ya. Kalau sudah trimester kedua, hormonnya lebih stabil, sudah lebih nyaman. Jadi sekali lagi, kalau trimester 1 masih sering keluhan berkali-kali ke belakang atau pipis tadi, trimester kedua berkurang ya, lebih stabil karena walaupun rahimnya membesar, tapi posisi bayi itu masih muter-muter dia. Jadi ibaratnya ikan berenang nih ya, di dalam akuarium kan dia muter-muter tuh, mau di kepala di sini, muter ke sana begitu ya. Jadi bayi di dalam rahim kita karena ada ketuban, ada airnya itu sama ya, jadi seperti bisa bebas bergerak berenang. Trimester kedua masih puter-puter dia, jadi tidak terlalu menekan kandung kemih sehingga nyaman, tidak terlalu apa keluhan bolak-balik pipis tadi ya. Oke. Jadi sekali lagi para bunda, keluhan sering kencing kalau pada trimester 1 itu oke ya perubahan hormon maupun pembesaran rahim. Trimester kedua keluhan ini mulai berkurang.
Nah, memasuki trimester ketiga, mulai lagi nih. Waduh dokter, sampai nggak bisa tidur. Betul, karena apa? Selain rahim membesar, janin membesar, dan kepala bayi itu biasanya mulai ke bawah ya. Kepala bayi itu mulai masuk ke jalan lahir. Otomatis kan menekan kandung kemih, sehingga sering pipis-pipis lagi ya pada trimester ketiga. Sehingga sekali lagi inilah menjawab kenapa sih kok selalu dokter menyarankan kalau bepergian trimester 2 aja. Karena kalau trimester 1 kena jalan macet, kebelet pipis terus gimana? Mosok mau pakai pampers ya. Kalau trimester 3 juga sama. Aduh, istilahnya ngempet itu apa, menahan kencing itu nggak enak sekali, bisa menggigil, bisa sakit begitu ya. Jadi sekali lagi pada umur kehamilan berapa dan gejalanya bagaimana. Ini kalau yang fisiologis, maksud saya normal-normal saja. Nah, kalau sudah berbicara masalah normal, kita sekarang coba lihat kalau sudah tidak normal, yang patologis. Loh, masa ada dokter yang patologis atau tidak normal? Ada ya. Jadi sekali lagi, ada kaitannya sering kencing ini merupakan salah satu gejala daripada infeksi saluran kemih. Nah, tapi para bunda jangan kesusu galau. Waduh, berarti saya infeksi dokter. Tidak ya. Ada gejala tambahannya. Kalau ada infeksi saluran kemih itu tidak hanya bolak-balik pipis, tapi disertai nyeri ya, nyeri. Apa kalau orang Jawa bilang mungkin anyang-anyangan atau sakit, pipisnya nggak bisa tuntas atau bahkan keluar darahnya. Nah, ini hati-hati waspada ya. Jadi sekali lagi ada nyeri, terus kemudian kencingnya tuh kalau kita tampung mungkin bercampur darah atau warnanya keruh sekali atau bau sekali ya. Ini tidak wajar ya. Atau juga para bunda kalau kita curiga ke arah infeksi itu ada keluhan demam sampai menggigil. Ya kalau tadi kan bolak-balik pipis tapi nggak demam nggak apa. Ini demam sampai menggigil itu juga hati-hati. Itu merupakan salah satu gejala daripada infeksi saluran kemih. Dan perlu diingat ya, tidak hamil saja secara anatomi kan memang punya kita wanita itu kan lubang kencing, lubang vagina, dan lubang anus itu tempatnya deket-deket. Jadi sering atau mudah terjadinya infeksi saluran kemih lebih mudah terjadi dibandingkan dengan para pria ya. Kalau punya suami kita kan ujungnya penis dengan lubang daripada anus cukup jauh ya. Berapa senti begitu kan ya. Dan mereka hanya punya 2 lubang. Kalau kita kan punya 3 lubang. Oke. Jadi dari segi anatomi memang beda, makanya hati-hati kalau ada gejala bolak-balik pipis, disertai nyeri, disertai apa? Demam, disertai kencingnya bercampur darah atau seperti keruh seperti susu atau seperti nanah begitu, hati-hati. Segera periksa. Periksa bisa pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, urin lengkap, kultur urin, maksudnya diperiksa ya di laborat apa kira-kira penyebab daripada infeksinya. Nah, hal kedua yang tidak kalah penting dan perlu diwaspadai, bolak-balik kencing tadi itu bisa merupakan gejala daripada diabetes. Loh, dokter ini hamil loh. Iya, orang diabetes itu bisa terjadi pada kehamilan, istilahnya diabetes gestasional. Jadi kencing manis yang terjadi selama kehamilan. Kalau ada gejala bolak-balik kencing, periksalah diri Anda kepada dokter, nanti akan diperiksa gula darahnya. Nah, jadi sekali lagi para sahabat, sedikit apa? Ada pencerahan ya. Kalau bolak-balik kencing jangan ngeresulo, jangan ngedumel, jangan merasa mengeluh. Aduh kok cek sorone orang hamil ini sudah mual muntah, sudah kencingnya bolak-balik, nggak bisa istirahat, tidur pun nggak nyaman. Jangan seperti itu. Bersyukurlah kita sebagai wanita kalau dipercaya Tuhan bisa hamil. Karena banyak yang berusaha promil belum berhasil loh ya. Jadi kalau Anda saat ini sedang hamil secara alami bersyukur. Oke. Jadi sekali lagi udah jelas ya tadi udah saya jelaskan tentang gejala-gejalanya kalau sering kencing itu kenapa, penyebabnya karena perubahan hormon maupun pembesaran rahim, baik pada trimester 1, 2 dan 3. Kemudian juga kita tahu bahwa ada hal-hal yang harus diwaspadai kalau itu tidak wajar, itu berupa infeksi ataupun kencing manis. Dan juga harus diingat, setelah masa nifas, jadi setelah selesai melahirkan pun, kadang-kadang tidak otomatis langsung enak. Pada saat melahirkan normal, karena mengejan dengan luar biasa, kepala bayi menekan kandung kemih. Kadang sampai selesai nifas, sampai 8 sampai 12 minggu pun masih ada gejala-gejala gangguan berkemih ini. Bisa wajar, bisa juga tidak wajar, silahkan periksa. Kemudian kalau ada yang jawab, enggak dokter saya nggak ngejeng kok, saya lahirnya sesar.
pada saat sesar kan dipasang apa? Selang kencing ya, kateter kan? Nah, ini pun bisa menyebabkan seperti tidak nyaman atau dysuria, nyeri pada saat pipis atau bisa juga infeksi. Nah, ini juga hati-hati, harus dibedakan sekali lagi ini yang normal ataukah memang ada masalah. Oke, para sahabat sehat, cukup jelas ya walaupun singkat mengenai gejala sering berkemih pada ibu hamil. Walaupun itu bisa normal, tapi bisa juga tidak normal. Oleh sebab itu harus dipastikan dengan cara periksa. ANC yang baik, antenatal care itu salah satunya juga ini. Jadi sekali lagi, periksa kehamilan itu banyak gunanya. Tidak hanya sekedar mau USG pengen tahu laki atau perempuan, tapi memeriksa secara menyeluruh, secara holistik agar tahu kesejahteraan janinnya bagaimana dan juga kesehatan ibunya bagaimana. Tujuannya hanya satu, kehamilannya lancar, persalinannya aman, melahirkan generasi penerus yang handal. Oke, kalau kurang jelas silahkan tulis di kolom komen, saya akan berusaha menjawabnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada siapapun yang memerlukan tayangan ini. Salam sehat dari saya dari Kota Malang.